لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, Takmir Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan, juga kepada Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Azhar, tidak lupa kepada para pemuda Muhammadiyah, pada para pemuda Masjid Al-Azhar Muhammadiyah cabang Lamongan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama selalu bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan Allah, kita ganti dengan syukur. Dengan syukur ini, insya Allah, Allah akan selalu menambah, dan akhirnya kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu diganti dengan kekufuran, diganti dengan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, maka akhirnya pasti akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan syukur kita ini, insya Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, insya Allah selalu ditambah, dan kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak lupa marilah kita bersama-sama juga berdoa. Doa pagi, doa sore, ini selalu. Di samping mendoakan Bapak Ketua Pimpinan Cabang yang pada saat ini masih dalam kondisi kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh, sehingga bisa bersama-sama dengan kita. Dan juga mendoakan kita semua dan keluarga kita. Kita baca doa pagi, doa sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah yang dengan asmanya tidak akan ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang bisa memberikan madharat sedikit pun, baik di bumi maupun di langit. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan juga kita berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Kita selalu memohon pada Allah, mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya, dari malapetaka, dan juga dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Barangkali ini ada keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau melihat sepak bola misalnya, ya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Karena melihat tragedi yang ada di Kanjuruhan, Malang, Masya Allah, mengerikan. Berapa korban. Nah, kita juga dekat dengan stadion Surajaya. Ini barangkali ada pertandingan, ada liga apa, sepak bola. Ini bila mana anak-anak kita, misalnya ada yang melihat, ya, karena anak-anak muda ini biasanya begitu antusiasnya untuk melihat tontonan sepak bola. Mudah-mudahan diselamatkan kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pada malam hari ini. Kelihatan Pak ya? Oh ya, besar-besar. Ketikanya kecil-kecil. Saya ingin mengulang sebentar apa yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang sisa-sisa Yahudi Bani Quraidah ya, yang sampai melarikan diri ya, ke Khaybar, karena Khaybar adalah benteng Yahudi yang masih kokoh ya. Nah, setibanya di Khaybar, mereka langsung menuju ke rumah Abu Rafi yang ketika itu hari sudah menjelang malam. Ini para sahabat yang ditugaskan, yaitu 5 orang yang ingin mengejar Abu Rafi ya, sebagai tokoh Yahudi. Nah begitu. Maka didatangi di Khaybar. Di dekat benteng Khaybar, Abdullah bin Atik ini yang ditugaskan. Ada 5 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik. Berkata kepada para sahabatnya yang 5 tadi, mengatakan kepada sahabatnya, kalian tinggal saja di sini. Aku akan pergi seorang diri. Masya Allah, begitu keberaniannya. Pergi seorang diri. Akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Padahal dia 5 orang. 5 orang kemudian dia berangkat sendiri. Tunggu sampai aku datang. Ini keberanian daripada Abdullah bin Atik. Nah, kemudian pengalaman Abdullah bin Atik ketika masuk ke benteng orang-orang Yahudi, ya, dia menceritakan kepada temannya. Setelah kembali, diceritakan pengalamannya tadi. Kepada para sahabatnya, ia cerita, aku memanjat tembok. Hendak masuk ke dalam benteng, tiba-tiba kulihat seorang pelayan keluar mencari-cari keledai tuannya yang hilang. Aku khawatir kalau sampai diketahui, segera aku bungkus kepalaku dengan kain lalu jongkok seolah-olah sedang membuang hajat. Ini taktik dan strategi. Gitu. Sehabis menyelesaikan urusannya di luar, orang-orang Yahudi penghuni benteng tadi berdatangan masuk ke dalam benteng. Kudengar penjaga pintu gerbang berkata, siapa yang masuk? Siapa yang mau masuk supaya cepat-cepat sebelum pintu saya tutup? Ini kata penjaga. Kemudian aku menyelinap, kata Abdullah bin Atik tadi, aku menyelinap masuk lalu bersembunyi di tempat penambatan kuda di dekat pintu. Ya untungnya tidak ketahuan. Nah begitu. Ya, dilindungi oleh Allah. Saat itu Abu Rafi sedang mabuk bersama kawan-kawannya. Ini yang dituju Abu Rafi. Mereka begadang hingga larut malam, lalu kawan-kawannya pulang ke tempat kediaman masing-masing. Nah, keadaan sunyi senyap, ya, tidak ada atau tidak terdengar suara apapun. Aku keluar dari tempat persembunyian,
Aku tahu di mana penjaga menaruh kunci. Jadi tadi diperhatikan saja. Setelah pintu gerbang ditutup, kuncinya ditaruh di mana? Diperhatikan. Sehingga Abdullah bin Atik tahu tempatnya di mana. Kunci ku ambil, pintu gerbangku buka perlahan-lahan. Setelah itu lalu aku menuju ke pintu kamar mereka. Jadi ini berarti di dalam benteng itu ada rumah-rumah. Ada, kalau di sana itu tradisinya adalah ada dar. Dar itu terdiri dari bait. Kemudian semuanya dikunci dari luar. Masya Allah. Begitu beraninya. Aku segera memanjat ke tempat kediaman Abu Rafiq. Kulihat rumahnya gelap gulita. Karena semua lampu telah dipadamkan. Aku tidak tahu di mana letak kamar Abu Rafiq berada. Dia berada di kamar yang mana. Karena itu lalu aku memanggil-manggil. Nah ini taktiknya. Hai Abu Rafiq. Kemudian Abu Rafiq menyaut. Siapa? Hai Abu Rafiq. Nah, kemudian disaut, siapa? Aku bergerak menuju tempat suara itu. Kemudian ia dipukul. Ia kupukul dengan pedang. Ia berteriak. Tetapi ternyata pukulanku meleset. Pukulannya meleset, pukulan pertama. Aku cepat-cepat mendekatinya seolah-olah sebagai orang yang datang tidak menolongnya. Aku bertanya, kenapa? Kau, hai Abu Rafiq? Dengan suara yang kubuat-buat, ini kata Abdullah bin Atik, seperti suara orang lain. Kemudian ia menjawab, kurang ajar. Ada orang masuk memukulku dengan pedang. Nah, kemudian Abu Rafiq dipukul lagi, ia kupukul lagi, ia berteriak, keluarganya mulai bangun, ia kupukul lagi untuk yang ketiga kalinya, hingga ia terkapar di lantai. Setelah itu kemudian dipotong tubuhnya. Masya Allah, dipotong tubuhnya. Lalu aku segera lari keluar hingga aku terjatuh, sampai kakiku terkilir, menuju tempat teman-temanku. Ini keberanian. Seorang diri masuk, menyelinap ke dalam benteng musuh. Nah, 5 orang utusan itu lalu pulang ke Madinah, menyampaikan kabar gembira kepada kaum muslimin, dan menceritakan tindakan yang telah mereka lakukan sebagai kewajiban untuk menyelamatkan dakwah. Masya Allah. Jadi, para sahabat itu luar biasa di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi masing-masing itu mempunyai ghirah, mempunyai semangat yang luar biasa, tidak takut mati. Kemudian setelah terjadinya serentetan peristiwa yang berat itu, mulai dari perang Ahzab hingga saat terbunuhnya Abu Rafiq, maka orang-orang kafir sudah mulai jera. Selanjutnya, kedudukan Islam dan kaum muslimin semakin mantap. Kehidupan Islam tambah mantap dan negaranya pun semakin tenang dan tentram. Karena berbagai macam gangguan, rintangan sudah mulai bisa diatasi. Pada akhir tahun ke-5 Hijriah, kaum muslimin telah menjadi kekuatan yang sanggup menghajar pihak-pihak yang berani berbuat sembarangan. Berarti sudah menjadi kaum yang ditakuti. Sudah menjadi perhitungan yang tersendiri. Sehingga mereka tidak berani main-main. Kaum musyrikin Quraisy sekarang telah yakin bahwa usaha mengembalikan kaum muslimin kepada paganisme, kepada keyakinan paganisme, keyakinan keberhalaan, keyakinan menyembah banyak Tuhan, sudah tidak mungkin berhasil.
Jadi sudah semakin putus asa, semakin putus asa. Wis nek ngene iki yo, nek ngene carane yo gak mungkin bisa berhasil. Orang-orang Yahudi pun ya, tidak hanya orang-orang musyrikin Quraisy saja, tapi orang-orang Yahudi pun mereka yakin bahwa dendam kesumat ya, mereka terhadap agama baru yang dibawa oleh Rasul penutup yang membawanya tidak akan mendatangkan hasil apapun selain kegagalan demi kegagalan. Jadi usaha orang Yahudi yang istilahnya kita gitu Yahmon sampai Yahmin gitu. Yahmon sampai Yahmin itu orang hasilnya gitu. Nah, itu menjadi pelajaran. Usaha selalu gagal, usaha gagal. Ya. Menyerang orang-orang Islam gagal. Ya. Memang yang hak selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak terjadinya perang Ahzab pada tahun ini hingga bulan-bulan terakhir tahun ke-6 Hijriah, yakni hingga saat umroh Hudaybiyah, praktis tidak pernah terjadi rongrongan yang berarti. Nah, nanti insya Allah pertemuan berikutnya nanti judulnya adalah umroh Hudaybiyah. Oke Ustaz ya? Umroh Hudaybiyah. Ya, jadi ada umroh Hudaybiyah, itu nanti bagaimana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya, ini yang materi pada saat ini, beberapa peristiwa kecil terjadi. Yang pertama, Qabilah Bani Khuzail berusaha menyusun kekuatan untuk menyerbu Madinah. Namun pemimpinnya yang bernama Khalid bin Sufyan berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Nah, setelah itu mereka diam, tidak berani bergerak. Pimpinannya saja sudah dibunuh. Anak buahnya ya, sudah lemes, sudah pepleh semua. Yang kedua, gerombolan pencuri Arab Badui. Ya, ini pencuri-pencuri garong, penyamun itu setiap hari ya, mengganggu. Kalau ada kafilah lewat yang jumlahnya tidak begitu banyak, serbu, serang. Kemudian barang-barang bawaannya diambil. Nah, itu di padang pasir, di gurun, begitu. Gerombolan pencuri Arab Badui di bawah pimpinan Uyainah bin Husain dengan beberapa orang pasukan berkuda, Bani Ghatafan, menyerang Madinah, tetapi mereka hanya dapat membawa lari beberapa ekor unta. Jadi mencuri hanya bisa membawa lari beberapa ekor unta. Niki mboten ekor tok lho nggih, sak unta-untane lho nggih. Nanti beberapa ekor. Akan tetapi Salmah bin Al-Aqwa berteriak memanggil-manggil penduduk Madinah supaya berjaga-jaga. Nggih. Hai penduduk Madinah, berjaga-jagalah. Lalu berangkat seorang diri mengejar kaum pencuri. Salmah bin Al-Aqwa ini juga sahabat yang hebat, berani mengejar sendirian. Begitu. Padahal itu taruhannya juga nyawa. Kalau sudah berhadapan seperti itu, kalau tidak membunuh ya terbunuh. Dalam situasi perang ini gak mateni ya mesti dipateni. Begitu. Maka terjadilah hukum kisos, hukum kisos. Jadi yang pernah membunuh ya dibunuh. Seperti zaman PKI itu membunuh. Para kiai, para santri dibunuh dengan sadis. Masya Allah. Tapi sekarang diputar balikkan. Mengatakan bahwa PKI hanya korban. Hanya korban. Kok begitu mudahnya memutar balik sejarah. Padahal jejak digitalnya tidak bisa dihilangkan. Masya Allah. Nah, membunuh, ya dibunuh. Itu. Hukum kisos. Hukum kisos berlaku. Ya, itu. Akibat yang harus
pikul, akibat yang harus dibayar. Seperti kaum Yahudi Bani Quraidah, nah begitu. Berkhianat, ya. Maka ya taruhannya adalah nyawa. Itu. Sebab kalau itu dibiarkan kaum muslimin habis, dibunuh. Nah, maka ada hukum qisas. Salmah bin Al-Aqwa ini mengejar seorang diri kepada kaum pencuri. Nah, setelah melepaskan beberapa anak panah, akhirnya ia berhasil mengembalikan unta-unta yang dibawa kabur. Kembali, bisa diselamatkan. Ketika gerombolan pencuri itu melihat pasukan muslimin datang, mereka melesat lari meninggalkan tempat, dan beberapa orang temannya, kawannya yang mati terbunuh pun juga ditinggalkan. Nah, ini kaum muslimin berarti sudah semakin kokoh, semakin kuat, semakin ditakuti. Menurut Al-Bukhari, semua rentetan peristiwa kecil itu terjadi setelah umroh Hudaybiyah, bukan sebelumnya. Mungkin itulah yang benar. Nah, ini menurut penilaian Syekh Muhammad Al-Ghazali. Di Al-Bukhari menceritakan seperti itu. Kita lanjutkan. Menikah dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Jamaah rahimakumullah, kalau Rasulullah menikah, itu jangan difahami, dimaknai hanya ingin nikah. Tidak. Jadi ada misi-misi besar di balik itu. Sebagaimana dulu sudah pernah kita sampaikan, kita sampaikan tentang di balik pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa di balik pernikahan Rasulullah? Itu dulu sudah kita sampaikan. Bahkan ada fotokopiannya. Ini hanya ingin mengingatkan sebentar. Dalam periode itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan bin Harb itu adalah pemimpin musyrikin Quraisy. Pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini ada misi tertentu. Rasulullah golek maratuwa kok musuhe, begitu. Maratuwane musuh. Maksudnya tidak begitu. Jadi ini ada maksud-maksud tertentu. Nah, pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sebagai instrumen pembentukan komunitas baru. Kalau anaknya dinikahi, maka orang tuanya otomatis menjadi keluarga. Menjadi keluarga. Begitu. Misalnya akan memberikan permusuhan yang keras, ya menjadi tidak begitu. Apalagi sesama muslim. Nah, itu akan menjadi kuat. Dua keluarga dipersatukan. Menjadi kuat. Jadi misalnya pemilihan anggota legislatif itu, ini suaranya tambah banyak, karena dua keluarga. Nah, dan di sana tradisi keturunan silsilah itu kuat sekali, ya. Nah itu. Nah, jadi pernikahan itu sebagai instrumen pembentukan komunitas baru antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, membentuk sebuah komunitas yang baru. Dan juga dengan pernikahan itu banyak keluarga dari pihak orang-orang yang masih non-muslim pada saat itu, banyak yang tergerak hatinya untuk masuk Islam. Nah begitu. Inilah cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ia berhijrah, Ummu Habibah itu berhijrah dengan suaminya ke Habasyah. Kemudian setelah suaminya memeluk agama Nasrani, ia bercerai demi syariat. Cerainya cerai demi hukum. Kalau asalnya sesama Muslim, asalnya kedua-duanya Islam, kemudian yang satu pindah agama, otomatis sudah cerai demi hukum.
Gitu. Jadi sudah putus sudah. Nggih. Angkah tukanya, wazawaj tukanya, qabil tu nikahnya terputus sudah. Sudah terputus. Nah ini. Kemudian ia bercerai dan hidup seorang diri. Pada saat itu berada di Habasyah, di daerah Ethiopia, di Afrika. Nah, sebagai penghargaan atas keteguhan imannya, hingga berani menjauhkan diri dari ayahnya, yaitu Abu Sufyan bin Harb, pemimpin kaum musyrikin Quraisy, dan ia lebih suka hijrah kepada Allah dan tetap tinggal di rantau, berserah diri kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menikahinya. Jadi demi mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tetap tinggal di Habasyah. Nah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Ummu Habibah berada di tempat hijrahnya, yakni Habasyah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan mas kawin pernikahan itu lewat An-Najasyi. Dan An-Najasyi jugalah yang diminta oleh beliau untuk bertindak atas nama beliau dalam upacara akad nikah. Nah, ini berarti An-Najasyi pada saat itu ini sudah memeluk agama Islam. Tapi karena rakyatnya itu banyak yang Nasrani, maka itu tidak diberitakan secara terbuka. Nah, kemudian dalam periode itu beliau juga nikah dengan Zainab binti Jahsh. Setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Nah, ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau tahun ke-18 kenabian. Nah, pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh ini adalah sebagai cobaan yang paling berat yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perintahnya Allah, maka Rasulullah juga melaksanakan sami'na wa ata'na. Nah, di dalam pernikahan itu, meskipun itu cobaan berat, karena tradisi pada saat itu adalah kalau menikahi jandanya anak angkatnya itu menjadi sebuah aib. Sebuah aib. Menikahi janda anak angkat. Padahal misi Islam, misi syariat Islam adalah untuk menghapuskan tradisi itu. Tradisi itu dihapus, dihilangkan. Maka tidak boleh ada tradisi membangga-banggakan asal usul keturunan. Tidak boleh anak angkat itu diakui, diadopsi, kemudian diakui bin. Tidak boleh. Misalnya saya mengadopsi anak, terus anak itu saya binkan saya, tidak boleh. Harus binnya tetap orang tuanya sendiri, tidak boleh seperti itu. Nah ini. Nah inilah. Maka setelah Zaid bin Harithah bercerai dengan Zainab binti Jahsh, maka diperintahkan oleh Allah, Rasulullah harus menikahinya untuk menghapus tradisi itu. Oh, gak apa-apa. Wong anak angkat saja kok, tidak masalah, tidak apa-apa. Secara syariat itu boleh. Nah, itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Amr bin As tertarik hatinya oleh Islam. Menurut sementara riwayat, pada masa itu Amr bin As mulai tertarik kepada Islam. Pikirannya terpengaruh oleh kemenangan-kemenangan yang secara beruntun dicapai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang mendapatkan hidayah itu macam-macam. Kalau Amr bin As atau Amr bin As ini karena dia ahli strategi perang, ini Rasulullah ini diterus-teruskan gak mungkin dikalahkan gitu. Ini strategi perang gitu, gak mungkin dikalahkan. Jadi Amr bin As itu mendapatkan hidayah melalui itu. Gak mungkin bisa dikalahno.
Kepada beberapa orang temannya Amr berkata, aku berpendapat persoalan Muhammad sekarang telah sedemikian unggul, tak mungkin ditandingi lagi. Ini dapatnya hidayah dari situ. Beda dengan Umar bin Khattab, dapat hidayahnya adalah dari adiknya yang membaca Al-Quran surah Toha. Itu. Mendapatkan hidayah dari situ. Ia lalu menganjurkan teman-temannya supaya berangkat hijrah ke Habasyah. Karena sudah ada niat untuk masuk Islam. Sambil menunggu bagaimana hasil terakhir dari pertikaian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Dia sudah punya firasat, gak mungkin menang kaum musyrikin itu. Mesti kalah. Nah, gitu. Sudah punya firasat. Ketika ia sendiri datang ke Habasyah, dan melihat dengan mata kepala sendiri betapa hormat sikap An-Najasyi kepada Rasul. An-Najasyi itu hormatnya kepada Rasulullah luar biasa. Dan juga kepada orang-orang yang telah mengikuti ajaran Islam. Itu dihormati. Sehingga tidak bisa diprovokasi. Karena orang-orang kafir Quraisy pernah mengirimkan utusan ke Raja An-Najasyi. Yang diutus adalah Amr bin As. Memprovokasi An-Najasyi supaya orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu diusir. Nah, itu gak digubris oleh Raja An-Najasyi. Nah, begitu hormatnya An-Najasyi kepada Rasulullah. Nah, saat itulah Amr bin As mulai cenderung hendak memeluk Islam. Akan tetapi hingga saat menjelang jatuhnya kota Makkah, Fathu Makkah, ia tetap atau masih tetap merahasiakan niatnya. Ini yang pertama, Amr bin As, tokoh yang sangat disegani. Yang kedua, Khalid bin Al-Walid juga berniat masuk Islam. Nah, ini tokoh-tokoh ahli siasat perang semua ini. Berarti kekuatan orang-orang kafir Quraisy ini sudah semakin lumpuh. Karena tokoh-tokohnya sudah banyak yang masuk Islam. Pada suatu hari Amr bin Al-As bertemu dengan Khalid bin Walid yang saat itu telah berniat menjumpai Rasulullah. Wis ana niat untuk menjumpai Rasul di Madinah untuk menyatakan kesediaannya memeluk Islam. Kepada Khalid, Amr bertanya, "Hai Abu Sulaiman." Abu Sulaiman itu adalah panggilan Khalid bin Walid. "Hendak kemana engkau?" Khalid menjawab, "Demi Allah, jalan yang lurus telah kelihatan jelas." Ini sudah diberikan hidayah oleh Allah. Khalid bin Walid itu. Ini jalan yang lurus ini, Shiratal Mustaqim ini sudah kelihatan jelas. Orang itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, benar-benar Nabi. Ini sudah semakin yakin. Ayo pergi menghadap dan memeluk Islam. Demi Allah, sampai kapan lagi kita ini? Kok tidak segera memeluk Islam? Bukan main gembira hati ya. Amr mendapat teman seperti Khalid. Ini sama-sama dedengkotnya. Dengan terus terang ia mengemukakan niatnya. Dua orang tokoh itu kemudian berangkat ke Madinah untuk dua maksud sekaligus. Yang pertama adalah memeluk Islam. Memeluk Islam. Karena hidayah Islam, Masya Allah, hidayah Islam ini wajib kita syukuri. Dengan diberikan hidayah Islam, memeluk Islam, wajib disyukuri. Sebagaimana ucapan para pemuda yang ketika Rasulullah datang tiba di Madinah, para pemuda-pemuda itu berhamburan keluar untuk menyambut kedatangan Rasulullah dengan menyampaikan bait-bait syairnya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina. Ini wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur atas kedatangan Rasulullah yang membawa hidayah Islam. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan. Itu wajib kita syukuri. Kita ini Islam, kita ini Muslim, syukur. Dengan syukur insya Allah akan ditambah kekuatan Islam kita, kekuatan iman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegangi teguh, pegangi kuat-kuat. Memeluk Islam, hijrah, Masya Allah. Nah, peristiwa masuknya Islam dua tokoh Quraisy itu terjadi sebelum jatuhnya kota Makkah ke tangan kaum muslimin.
Dalam umrah Hudaibiyah, Khalid masih sebagai panglima pasukan musyrikin. Dan dialah yang menghalangi kaum muslimin berziarah ke Ka'bah. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang umrah Hudaibiyah. Jadi umrah Hudaibiyah ini gagal. Gagal, Rasulullah tidak bisa masuk Masjidil Haram karena masih dihalang-halangi oleh kaum musyrikin Quraisy. Maka timbullah yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit tentang sedikit tentang Amr bin As radhiyallahu anhu yang asalnya musuh Islam, ya. Salah satu tokoh Quraisy yang paling gencar menghalang-halangi dakwah Islam dan menyiksa orang-orang yang lemah yang masuk Islam. Orang-orang yang lemah masuk Islam itu disiksa oleh Amr bin As. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah agar diturunkan azab kepada 3 orang yang salah satunya adalah Amr bin As. Salah satunya Amr bin As. Tetapi kemudian Rasulullah ditegur, ya, dilarang, ditegur oleh Allah, ya, tidak boleh melakukan hal itu. Tidak boleh mendoakan keburukan kepada orang. Yaitu turunlah ayat Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 128. Nah, itu termasuk asbabun nuzulnya atau sababun nuzulnya ayat 128 surah Ali Imran. Mangke sakitipun maos. Insyaallah di pertemuan yang akan datang saya singgung sedikit nanti begitu tentang asbabun nuzulnya. Demikian para jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah kekuatan iman kita, Islam kita dengan mempelajari sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui perjalanan beliau, kita mengetahui perilaku beliau dan yang terkait dengan bagaimana ayat Al-Qur'an itu diturunkan dan juga bagaimana Rasulullah menyampaikan sabda-sabda beliau berdasarkan kondisi dan situasi yang berkembang pada saat itu. Mari kita akhiri dengan nanti doa kafaratul majelisnya. Kirang lan langing pun nyuwun agung pun pangapunten wasana kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.